dilakukan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Jumat malam. Ya, kita akan langsung menuju ke gedung KPK. Ya, ini suasana di mana dilakukan konversi pers nampaknya ya Bayu, terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan dini hari tadi oleh KPK. Kami masih mencoba mendapatkan sambungan suara dari gedung KPK. Ya, dalam operasi tangkap tangan kali ini KPK mengamankan seorang penegak hukum dan beberapa penyuapnya. Menurut informasi yang ada, oknum penegak hukum yang ditangkap adalah Kasubdit di Mahkamah Agung berinisial AS, pengusaha dan pengacara. Dalam OTT yang dilakukan oleh KPK, penyidik KPK ini menangkap 6 orang dan mengamankan barang bukti berupa 2 mobil dan uang miliaran rupiah. Kita belum tahu kasus apa kaitannya penangkapan atau operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Ya. Tapi memang disebut-sebut bahwa satu orang itu merupakan pejabat dari MA. Nanti kita akan coba mengonfirmasi benarkah satu orang yang ditangkap oleh KPK ini memang dari kalangan pejabat di Mahkamah Agung. Ya. Salah satu pejabat dari MA yang ditangkap itu disebutkan berinisial AS, tapi kami belum mendapatkan identitas pasti siapa AS yang dimaksud. Namun KPK juga selain menangkap AS, juga menangkap seorang pengusaha dan seorang pengacara. Kabarnya juga KPK turut menangkap seorang sopir dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung. Ya. Tadi Gayus Lumbun juga sudah memastikan bahwa pejabat MA yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK ini bukan merupakan hakim agung, tapi merupakan Kasubdit di Mahkamah Agung. Dan berikut ini kami sampaikan penjelasan dari Gayus Lumbun ketika dimintai keterangan mengenai operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Semua pihak mendapat penjelasan dari Ketua KPK sendiri tadi pagi bahwa memang ada penangkapan yang diduga dilakukan oleh beberapa orang, diantaranya adalah staf dari Mahkamah Agung bidang Pranata Perdata, itu yang saya tahu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa marilah kita semua mendudukan peristiwa hukum ini sebagai bagian dari keadaan yang harus menjadi evaluasi atau introspeksi bagi lembaga kita, lembaga Mahkamah Agung dalam hal ini. Jadi praduga bersalah itu di atas, kemudian nanti dilakukan pengusutan yang sebagaimana mestinya, tidak menjadi berita yang simpang siur, tapi marilah kita semua menunggu, memberi kesempatan kepada semua pihak untuk melakukan tugasnya. Kami nanti akan kembali berusaha untuk bergabung di gedung KPK yang saat ini tengah dilakukan konferensi pers. Namun kita beralih ke informasi lain masih mengenai bursa calon gubernur DKI Jakarta. Partai Golkar akan menjajaki koalisi dengan sejumlah partai untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Ya, sementara itu Partai Nasdem akan mendukung Ahok meskipun maju melalui jalur independen atau perseorangan. Kita kan memahami juga, menyadari bahwa kita ini kalau mau mencalonkan nggak cukup ya. Baru kalau kita hanya 9 kursi di DPRD, itu tidak mencapai persyaratan untuk bisa mencalonkan diri sebagai gubernur. Harus berkoalisi. Nah, apakah calonnya gubernurnya dari Golkar, wakilnya dari partai lain, atau nanti calonnya dari partai lain, wakilnya Golkar? Kita akan lihat perkembangan nanti. Ini kan sangat dinamis ya.
kita mendukung beliau untuk mencalonkan diri dan menjadikan beliau berusaha semaksimal untuk menjadikan beliau menjadi gubernur DKI. Beliau independen? Ya, dia mau independen, dia mau partai politik, nggak ada masalah. Kita tidak ada masalah. Yang kita calonkan, tujuan kita menjadikan Ahok menjadi gubernur, entah lewat partai politik atau lewat independen, tidak. Dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 ada sejumlah tahapan yang harus dilewati untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Ya, untuk Pilkada DKI calon dikatakan menang jika memiliki suara 50+1. Tahapan pertama adalah pemutakhiran data dan sosialisasi. Tahapan tersebut akan dilakukan pada April 2016. Sedangkan tahapan penyelenggaraan, khususnya bagi calon perseorangan, akan dilangsungkan pada bulan Agustus 2016. Tahapan tersebut berisi penyerahan KTP penduduk Jakarta guna mendukung calon. Setelah itu, KPU akan memverifikasi dukungan. Soalan yang sama Untuk pendaftaran calon kepala daerah dari partai politik, KPUD akan melangsungkannya pada Oktober 2016. Syarat dukungan terhadap calon dari parpol minimal 20% kursi di DPRD DKI Jakarta. Selain itu, dalam bulan Oktober, KPU juga akan menetapkan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan bertarung dalam Pilkada DKI. Setelah itu, calon harus mengikuti tes kesehatan. Untuk masa kampanye, baik terbuka ataupun tertutup, akan dilangsungkan pada bulan November 2016 hingga Februari 2017. Sedangkan pemungutan suara akan dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2017. Ya, dan beberapa tokoh mulai menunjukkan tekad dan keinginannya untuk ikut bertarung dalam Pemilu Kada DKI Jakarta 2017. Ya, berikut cuplikan pernyataan beberapa tokoh yang sudah mulai meramaikan pemberitaan. Ya, kita kan bukan siap, saya malah mendorong supaya banyak orang mau calon di DKI, supaya warga DKI punya banyak mendengarkan kira-kira program-program visi misi orang itu apa, strateginya apa, kebijakannya apa. Bisa aja kan program saya kurang baik, program saya kurang cepat. Nah, kalau banyak yang ikut, kan warga DKI jadi belajar kan, oh kalau yang ini lebih cepat. Misalnya orang kritik saya, normalisasi sungai kejam, semua rumah pinggir sungai dibongkar. Mungkin ada calon yang akan datang bilang, kalau saya nggak saya bongkar, saya punya cara, caranya gimana? Pokoknya gue punya cara deh. Aku pakai Aladin kayak, pakai jampi-jampi kayak, saya nggak tahu gitu. Tapi artinya minimal orang Jakarta jadi dapat sesuatu yang baru itu. Kita ikuti perkembangan ini dan mudah-mudahan masyarakat antusias, dan kalau ada pertarungan yang head to head, ya, 1 lawan 1, saya pikir itu akan sangat menarik. Jadi rakyat tidak terpecah, persis seperti pemilihan presiden Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dulu. Dua-duanya kita tempuh, kita lihat kalau ada partai yang lamar kita maju, kalau nggak ada ya nggak usah. Kalau di pelamar kenapa tidak? Saya sih terbuka, yang penting sekarang saya relawan, dan saya belum deklarasi, saya lagi menunggu situasi kan. Nah, relawan sudah ada 90 ribuan, KTP kan masih jauh, kita realistis aja. Jadi kalau memang saya didukung, maju saya. Tapi kalau saya sudah maju, sudah deklarasi, saya tidak akan mundur. Nah, sekarang kan saya belum deklarasi, kita lihat situasi aja. Alasan utama itu adalah bagaimana masyarakat di bawah, khususnya kaum Nahdien itu bisa lebih sejahtera. Buat saya tantangan ya, karena pasti beliau punya pertimbangan ya, dan beliau ingin melihat kita kerja keras gitu. Kita nggak cuman duduk dan menunggu arahan dari beliau, tapi turun dan menangkap aspirasi masyarakat. Ini Gerindra sekarang mulai bersahabat dengan kesendirian, mulai bergelut dengan sepi, tapi kita akan berjuang demi rakyat Indonesia, dan perjuangan itu akan dimulai di 2017. Persoalan yang sama yang tidak pernah terselesaikan, yaitu adalah masalah banjir, kemacetan, sampah, ketimpangan sosial yang cukup tinggi yang kita lihat di Jakarta ini.
masalah kemacetan, saya berkomitmen kalau saya dipilih dan diinginkan oleh masyarakat DKI, saya akan menyelesaikan kemacetan dalam waktu 1 tahun. Komitmen bagaimana program gubernur harus berbasis kepada masyarakat lingkungan, karena RPJMD atau yang namanya hasil musrembang itu selalu hilang. Masyarakat lingkungan sangat berpartisipasi penuh terhadap pembangunan lingkungan, khususnya pada umumnya di DKI Jakarta. Jangan ada lagi usulan RT RW itu dihapus, karena usulan RT RW di musrembang itu harus berjalan ya secara simultan sesuai dengan anggaran belanja. Jangan ditunda 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kasihan RT RW. Sudah mulai panas ya pemberitaan mengenai siapa yang akan maju di 2017 nanti. Bahkan tadi satu orang yang calon Bu Gisha itu berjanji 1 tahun menyelesaikan kemacetan di Jakarta. Optimis. Nah, ini sejumlah tokoh memang mulai buka suara soal rencana pencalonannya. Lalu apa kata Bang One? Wacana penertiban yang akan dilakukan di kawasan Kalijodo, Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara nampaknya akan segera terlaksana. Kami akan mengupasnya sesaat lagi.